Kondisi RK sendiri bisa dibilang sulit. Sekarang ini yang pasti jadi sumber masalah utama adalah kasus Suswono. Saat berpidato, ia menyarankan agar janda kaya menikahi pemuda pengangguran. Yang parah, ia kemudian menggunakan contoh Khadijah yang ia gambarkan sebagai janda kaya yang sudah berusia 40 tahun yang menikah dengan Nabi Muhammad yang waktu itu masih berusia 26 tahun dan belum menjadi nabi. Suswono menghina Nabi Muhammad dan karenanya menghina Islam. Suswono sudah minta maaf, tapi permintaan maaf semacam itu memang tak banyak berarti. Janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur. Coba, Pak Khadijah nggak? Tahu Khadijah kan? Dia kan bola merah. Nikahi siapa? Yang Nabi waktu itu belum jadi Nabi. Saya menyadari bahwa pernyataan saya di forum dan di beberapa tempat yang lain telah menimbulkan kegaduhan terkait dengan pernyataan janda menikahi pemuda pengangguran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan yang saya sampaikan dalam forum tersebut. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak pernah terbersit dalam benak saya untuk menyampaikan satu pernyataan yang mendiskreditkan Rasulullah SAW. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan tersebut. Saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran. Kalian bisa lihat suasana videonya seperti apa. Saya juga bukan anti-Islam, saya dari kecil kamu bisa lihat. Bukan kita mau riak itu ya. Sekolah-sekolah Islam kita bantu izin berapa banyak selesaikan izin, termasuk KJP untuk madrasah, termasuk kita bangun masjid. Kamu bisa lihat tindak tanduk saya ada nggak musuhin Islam, ada nggak pengen melecehkan Al-Quran. Makanya saya minta maaf untuk kegaduhan ini. Jangan sampai, saya pikir komentar ini jangan diteruskan lagi. Ini tentu mengganggu keharmonisan hidup berbangsa. Tom Lembong korupsi gula, Pak Anies masih ngebela. Wow, Pak Anies memang sahabat sejati. Wow, luar biasa. Memang Pak Anies ini adalah sahabat karib, sahabat sejati dan konco kentalnya Pak Tom Lembong. Udah jelas-jelas Pak Tom Lembong itu salah, ada dugaan korupsi yang dia lakukan dan mencapai kerugian yang 400 miliar. Masih aja dibela oleh Pak Anies. Memang luar biasa hebat Pak Anies ini ya, hebat blundernya. Nih lihat nih postingannya Pak Anies. Di situ Pak Anies bilang dia sudah mengenal Pak Tom itu 20 tahunan. Terus katanya Pak Tom Lembong itu orang yang berintegritas tinggi, orang yang lurus, tidak neko-neko. Tidak neko-neko kok ditangkap ditahan sekarang, Terus katanya I still have my trust in Tom. Saya percaya pada Tom Lembong katanya. Ya, percaya kok pada pejabat yang diduga korup Pak Anies. Gimana sih Pak Anies? Harusnya menurut saya Pak Anies bisa jadi contoh dan mengungkapkan rasa kekecewaannya kepada sahabatnya si Tom Lembong, ya kan? Ya karena mau gimana pun ceritanya Tom Lembong salah, walaupun kemarin berjuang bersama di Pilpres, Pak Tom Lembong jadi co-captainnya, tapi tetap salah, ya. Dan bayangkan kawan-kawan, kalau kemarin Pak Anies menang terus Tom Lembong jadi menteri diangkat sama Pak Anies, bahaya negara kita bos, ya kan? Ampun lah. Dan terakhir kawan-kawan, untuk anak-anak abah ya, ini tolonglah kalian jangan framing, kalian buat narasi yang nggak benar ya. Katanya penangkapan Tom Lembong ini dipolitisasi. Tak ada itu politisasi bos. Kejaksaan Agung ini sudah meriksa 90 saksi ya, dan bahkan sudah periksa Tom Lembong 3 kali sebelum penangkapannya. Jadi tolonglah ya, jangan kalian ngasal-ngasal ya. Oh iya, by the way, aku pengen lah jadi sahabat Pak Anies, dibelain terus. Mau salah banget, ampun pun dibelain. Yang udah jelas-jelas koruptor masih didukung dan juga diberi doa. Sakit nih orang. Nih gue kasih tahu sama lu pada ya, kalian kalau mau jadi koruptor harus berteman sama Anies Baswedan, karena ketika kalian ditangkap kalian bakalan didukung.
Kalian baca nih kata-kata abah kalian untuk Tom Lembong, semuanya berkontradiksi. Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya. Kalau lu bener-bener mencintai Indonesia dan rakyatnya, nggak mungkin lu korupsi, kocak. Sumpah gue nggak habis pikir gitu ya, hanya gara-gara berteman 20 tahun katanya. Bodoh amat, kalau temen lu koruptor ya koruptor. Bisa-bisanya seorang koruptor didukung, diberi semangat. Sakit tuh. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah melindungi bangsa ini dari Anies Baswedan dan juga komplotannya. Tapi di sini yang kayak setelah kejadian ini merasa bersyukur gitu kan, kayak Allah benar-benar sayang kepada bangsa kita guys. Alhamdulillah banget loh, kita nggak dipimpin sama orang yang kayak gini tadi, ya menyemangati para koruptor. Saya khawatir, memang ini dari Belanda semua dipiara ini mungkin. Supaya gampang dihasut dengan politik lah, dihasut suku lah, suku berantem agama lah, sara lah, itu dipakai. Betul. Orang begitu cepat. Dan kalau ini terjadi kayak di Romawi, yang dulu itu zaman pembodohan begitu ya, yang kaya itu hanya pejabat dan tokoh agama. Lu jangan nyerang PKS, awas lu. Lu juga jangan nyerang Anies lu, awas lu. Betul. Kalau kalian bisa memaklumi, Nasdem lompat ke koalisi, PKB lompat ke koalisi. Kenapa kalian nggak bisa memaklumi kalau PKS lompat ke koalisi? Kondisinya sama. Kenapa untuk PKB kita maklum, untuk Nasdem kita maklum. Nah itu kan tersandra. Giliran PKS kita nggak maklum. Kenapa? Kita mau diadu domba, saudara. Kalau Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Setuju gak? Dukung tidak? Takbir! Kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir! Setuju tidak? Setuju tidak? Enggak berkelahi aja kita adu, jadi berkelahi. Wow, akhirnya Pak Anies bikin partai guys. Akhirnya nanti dipanggil Pak Ketum Anies. Halah Pak Anies, banyak kali ceritanya. Kemarin di Pilpres Pak Anies diusung, didukung oleh partai-partai besar, Partai Nasdem, PKB, PKS. Nggak ada statement-statement menjelekkan seperti ini. Sekarang di Pilkada Jakarta, nggak ada partai politik yang mau sama Pak Anies. Terus Pak Anies ngomong, "Pak, partai politik mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan?" Alah, banyak kali cerita. Oh, Pak Anies ingat nggak kemarin ya, kampanye Akbar Bijis pada saat Pilpres, Pak Anies puji-puji Pak Surya Paloh. Terima kasih Bang Surya Paloh yang sudah membukakan pintu perubahan melalui jalur politik. Di saat partai-partai lain disandra oleh kekuasaan. Sekarang ketika Nasdem beralih ke Pak Prabowo, langsung semua partai tersandra katanya. Ketika diuntungkan kau puji, ketika kau tidak diuntungkan kau jelekin. Memang si Abah ini ya. Sekarang Pak Anies bilang sok-sokan mau buat partai. Meyakinkan partai politik aja untuk mendukung dirinya maju di Pilkada Jakarta nggak mampu, ya. Sekarang mau sok-sokan bikin partai. Bikin partai itu susah bos. Uang butuh banyak, butuh masa, butuh semua butuh manis. Bikin partai itu tidak semudah beli ciki, ya tinggal bayar dapat dari minimarket. Susah, prosesnya panjang. Ya, saran saya Pak Anies jangan bikin partai baru dari nol, susah, berat. Lebih bagus bikin negara sendiri, terus Pak Anies diangkat sama Anaba jadi presiden. Nah itu mudah, singkat, instan. Terima kasih. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai. Saya tanya, ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum. Kalau masuk partai, pertanyaannya, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Anies Baswedan di PHP oleh PDI Perjuangan.
Anies Baswedan batal diusung oleh PDIP sebagai calon gubernur Jakarta. Aduh, kasihan. Enak ya Pak Anies ya di PHP. Iya, suka ya di PHP. Makanya Pak Anies jangan suka PHP orang juga. Wes, PDIP ini kayaknya mengambil keputusan yang baik dan benar, tidak mengusung Pak Anies di Pilgub Jakarta, karena menurut saya PDIP masih banyak kadernya yang bisa dimajukan. Pak Anies ngaplo ya, kasihan ya. Aduh, kasihan. Anak apa ini pasti sedih ya melihatnya, mendengarnya ya. Di PHP terus. Wis Pak Anies mending istirahat, pensiun. Berharap kita sama teman PKS semuanya, sama pimpinan PKS ya. Ini kasihan warga Jakarta semuanya ya. Kalau boleh bilang, keluarga saya pun PKS. Jadi ketika memang Bang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Terus terang selesai. Saya akan bahas. Saya nggak bisa. Kita cinta sama Bang Anies, ya. Kita juga cinta sama PKS. Tapi bukan begini caranya PKS. Ketika endingnya semuanya diselesaikan sama PKS, semuanya mundur satu persatu, selesai. Kita nggak punya lagi Jakarta, nggak punya lagi, nggak punya berlian lagi. Gimana coba? Cuma berharap dari pimpinan PKS semuanya, ya, ayo dong semuanya. Ini Bang Anies yang punya kota Jakarta, yang pernah memajukan Jakarta, yang udah melihat semua hasil kinerjanya beliau. Ketika memang hari ini cuma bersinggungan, apa sih yang dihebatkan lagi oleh PKS? Apa sih yang diinginkan? Rakyat telah memberi suara kepada PKS, PKB, dan Nasdem. Sampai hari ini kami masih berprasangka baik. Bapak Presiden PKS, Bapak Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, mereka bukan pribadi-pribadi yang pembohong dan pengkhianat. Undang Bapak Ibu saudara-saudara pendukung perubahan datang ke kantor Nasdem. Kalau datang ke kantor PKS, mau datang atau tidak? Kalau datang ke kantor PKB, mau datang atau tidak? Jangan mengabaikan aspirasi rakyat. Kantor partai bisa diserbu oleh rakyat karena permufakatan jahat dengan cara-cara curang, cara-cara tulas, hanya demi mengabdi untuk melayani bocah karbitan istana. Siapa dia? Dia hanya mendapatkan 2,8%. Partainya tidak laku, tetapi para elit-elit partai menggendong bocah karbitan. Pertama Gibran, kedua Kaisang, yang tujuannya untuk membuat Anies dicegal agar tidak masuk dalam pentas pilkada. Anak-anak generasi muda ini melihat tidak ada sanksi setiap tindakan. Orang udah keluar dari penjara, udah korup, kok lebih kaya? Iya. Jadi akhirnya masa katanya udah disita semua hartanya, keluar masih naik Rolls Royce atau Bentley gitu. Kita bingung gitu. Saya melihat ada satu sistem nih, Bang. Anda saya biarkan korup supaya Anda bisa saya kontrol. Atau Anda saya berikan kenikmatan hidup supaya Anda lupa untuk melawan korupsi lagi gitu loh. Jadi ada dua nih. Jadi kita dibuat takut. Nah ini saya kira ya kita harus balik lagi ke soal mungkin pendidikan di rumah, keyakinan kita. Nah saya percaya satu hal gini aja Pak. Saya bilang sama anak-anak muda kalau saya ketemu ya, percayalah sama saya, orang yang berintegritas dan beretos kerja tinggi itu pasti punya masa depan yang baik. Itu harus kita yakini. KPK yang menjadi macan ompong menghadapi Anies Baswedan. Ada apa dengan KPK sehingga dia tidak berdaya untuk mengungkap kasus Formula E dan banyak proyek-proyek siluman, proyek-proyek yang dananya di markup di Pemprov DKI. Ada apa? Kenapa KPK menjadi macan ompong di depan Anies Baswedan? Ada apa? Oh. Kabarnya dengar katanya itu Formula E itu yang makan uangnya juga rame-rame, ada juga DPRD DKI. Ya tangkaplah.
Ya kan? Tangkap tuh anggota-anggota DPRD DKI dan Anies Baswedan. Selesaikan Formula E itu. Tindak tegas. Cuman ya susah. Lembaga KPK-nya sendiri, oknum-oknumnya itu juga banyak maling. Itu waktu si Novel Baswedan itu menjadi penyidik KPK tuh ditawarin mau berapa tahun. Itunya di penjaranya mau berapa tahun. Itu ada harganya. Ya kan? Mau 2 tahun sekian, 5 tahun sekian, 10 tahun sekian, 12 tahun sekian. Kalau seumpamanya si koruptor ini tidak mau memberikan uang, ya diperberat. Ya kan? Nah, itulah kerjanya KPK. Semoga mau seperti apapun hebatnya, kong kali kong kejahatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan, ya, menyalahgunakan kewenangan atau menyalahgunakan anggaran Formula E ataupun anggaran yang ada di Pemprov DKI. Ya, yakin suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab yang seberat-beratnya kepada Anies Baswedan CS. Dikeluhkan orang gitu, sampah masih di mana-mana. Kalau itu kan kita betul nggak boleh sampah. Satu sungai pun kita nggak boleh sampah. Anda nggak bisa biarkan satu sampah pun berserakan di sini. Saya kira memang ada beberapa bagian sungai yang memang tidak dikeruk. Dulu kita beli banyak sekali alat berat untuk tungguin. Negeri ini akan dikuasai oleh Cina dengan tentara-tentaranya sudah banyak. Di Morowali bertengkar tentara Indonesia, tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja Cina, yang mati anak Indonesia 100 orang. Cina cuma 1 yang ditangkap dan dipenjara, anak-anak kita tenaga kerja Indonesia. Saya menangis. Ini negeri siapa? Anakku, saudaraku, tentara, polisi, bangkitlah, sadarlah, minta pada Allah, datangkan kesadaran pada para ABRI. Kalian jangan membela yang salah. Kita pemilik negeri ini, bukan Jokowi dan keluarganya. Jokowi adalah antek-antek komunis. Antek-antek komunis. Betul atau tidak? Ayahnya adalah ajudan Aidit, dan ternyata sidang demi sidang mengadili tentang ijazahnya, dia tidak pernah kirimkan ijazah aslinya. Tandanya apa itu? Jadi saatnya dia harus turun, masukkan penjara, dia harus mendapatkan hukuman yang sebesar-besarnya. Dari sekian banyak penyampaian aspirasi, dari berjilid-jilid diskusi, belum ada solusi untuk negeri ini. Maka kami emak-emak atas nama aliansi masyarakat yang peduli dengan negeri ini, tidak ada jalan lain bahwa pemimpin yang rusak, pemimpin yang tidak tahu malu, hanya satu jalan, yaitu semuanya duduk di kantor DPR itu, duduk di sana, kuasai data dan minta kepada Puan Maharani untuk bukan memakzulkan Jokowi, tetapi lengserkan Jokowi, mundur Jokowi dari sebagai pemimpin. Apa gereja? Ini apa? Kok saya agama Islam Betawi. Kita dibohongin selama 10 tahun, pembohong lagi. Ada apa dengan gereja, Pak? Masalahnya Jokowi itu Cina banyak. Kita dibudakin zaman Soeharto, Cina lagi, jangan sampai Cina lagi. Nah, itu rasis itu. Zaman Soeharto nggak ada kecurangan sah. Presiden, ini pembohong. Bohongin rakyat, tau gak? Saya menentang politik identitas karena bagi saya politik identitas dengan membawa-bawa agama itu mempermainkan agama. Kepada orang banyak katanya ngajak-ngajak, kalau ikut saya masuk surga, nyoblos saya masuk surga, tidak nyoblos saya neraka, tidak berhak disalati kalau mati misalnya. Ini mempermainkan agama. Emang yang punya surga kelompoknya pendukung Pak Anies? Hah? Iya. Ngapain lama-lama di dunia? Ngapain? Kalau katanya dijamin masuk surga, yaitu Abah mengutus 1000 malaikat. 1000 malaikat. Dari 1000 malaikat, yang satu malaikat membawa 1000 malaikat. Berapa itu di jumlahnya? 1 juta. Kita akan mencoblos pilihan Allah dan Rasulnya. Siapa Imam Adi? Profesor Dr. Anies Rashid.
Baswedan itu Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Kenapa? Imam Mahdi. Semua sebelumnya kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024, Dajjal. Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk Presiden 2024, Dajjal. Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari. Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan bergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Dulu janjinya apa ya? Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudnya tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik.
Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Peluang bagi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono untuk memenangkan kursi Gubernur Jakarta mulai melemah. Temuan sejumlah lembaga survei terkemuka menunjukkan perbandingan suara mereka melawan Pramono Anung dan Rano Karno relatif berimbang sekarang. Kalau RK akhirnya kalah, ini adalah perkembangan menarik tentang pertarungan politik Indonesia. RK itu didukung oleh Kim Plus atau Koalisi Merah Putih, sementara Pramono hanya didukung PDIP. Kondisi RK sendiri bisa dibilang sulit. Sekarang ini yang pasti jadi sumber masalah utama adalah kasus Suswono. Dia bikin kesalahan fatal saat tampil di deklarasi Ormas Bang Japar Sabtu 26 Oktober. Maka meluncurlah tuduhan bahwa Suswono menghina Nabi Muhammad dan karenanya menghina Islam. Suswono sudah minta maaf, tapi permintaan maaf semacam itu memang tak banyak berarti. Saat berpidato, ia menyarankan agar janda kaya menikahi pemuda pengangguran. Sampai di sana sih pernyataannya belum bermasalah. Yang parah, ia kemudian menggunakan contoh Khadijah yang ia gambarkan sebagai janda kaya yang sudah berusia 40 tahun yang menikah dengan Nabi Muhammad yang waktu itu masih berusia 26 tahun dan belum menjadi nabi. Saya sendiri menganggap Suswono tidak mungkinlah menghina Islam. Sebagai tokoh PKS tidak mungkinlah dia menghina Islam dan Nabi. Dia cuma sedang bikin joke, tapi maaf kurang berkualitas. Dan celakanya ini dilakukannya saat ia sedang mendampingi RK dalam pertarungan melawan Pramono dan Rano yang saat ini sedang naik popularitasnya. Ini yang bikin banyak orang marah. Khadijah memang janda kaya dan Muhammad memang berusia 26 tahun. Tapi di kala itu Nabi adalah orang kepercayaan yang menjalankan bisnis bosnya dengan penuh integritas. Pasangan RK juga didukung partai seperti PKS yang selama ini dianggap didukung pemilih Islam yang punya kesetiaan tinggi dan punya suara terbesar di Jakarta. Karena itu, kalau kecenderungan ini terus berlanjut, kita justru bisa melihat betapa solidnya PDIP dan tidak menentukannya suara PKS. Hasil survei LSI DNJA misalnya menunjukkan suara mereka hanya berselisih 0,3%. Sementara survei LSI Jayadi Hanan menempatkan Pramono unggul sekitar 4,2%. Dengan begitu, kalau tim RK tidak melakukan langkah darurat, saya ragu mereka akan survive. Saya sendiri sebenarnya sudah cukup lama ragu RK akan menang. Tidak dari awal sih. Saya justru dulu merasa bahwa sebenarnya pemilihan gubernur di Jakarta, sebagaimana juga di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur akan bisa dengan segera ditentukan. Di Jawa Barat ada Deddy Mulyadi, di Jawa Tengah ada Lutfi Yassin, di Jawa Timur ada Khofifah, dan di Jakarta ada RK. Dalam bayangan saya, mana mungkin mereka kalah kalau Kim Plus solid memperjuangkan kemenangan mereka. Dan setelah itu semua, kini muncul kasus Suswono. Kasus ini jadi penting karena ini menyangkut agama Islam. Saya ingin ingatkan Anda pada kasus Pilgub Jakarta 2016-2017. Secara rasional, Ahok saat itu punya banyak nilai lebih sebagai pemimpin Jakarta. Tapi kemudian Ahok membuat blunder di Pulau Seribu. Dia mengingatkan masyarakat agar tak mudah tertipu dengan para ulama yang menggunakan ayat Al-Quran Al-Maidah 51. Kampanye Pilgub DKI ketika itu berubah menjadi sebuah kampanye politik identitas untuk menghancurkan Ahok. Ahok masih sempat menang di putaran pertama, tapi di putaran kedua nasibnya sudah tak tertolong.
Jadi Ahok kalah karena blunder ucapannya dan karena agama. Ahok sih jelas tidak sedang menghina Islam, tapi kata-katanya kemudian digoreng sehingga dia seolah-olah sedang melecehkan Al-Maidah 51. Ahok sudah minta maaf, tapi buat musuh Ahok permintaan maaf itu diabaikan. Apalagi Anies yang semula jauh tertinggal menemui dan mendapat dukungan tegas dari Rizik Syihab. Kali ini kondisinya memiliki kemiripan meski tak bisa dikatakan sama. Pasangan RK dan Suswono sedang tidak unggul. Pramono sudah berhasil melampaui suaranya. Dalam waktu kurang dari 1 bulan ke depan ini, kubu lawan RK jelas akan terus mengulang narasi bahwa Suswono adalah penghina Islam. Kalau kita melihat suasana kampanye di Jakarta, ada kesan RK tidak sungguh-sungguh. Paling tidak di sejumlah daerah yang saya lewati setiap hari di Jakarta Pusat, alat peraga kampanye RK seperti tak berkutik melawan Pramono. Di stasiun radio yang setiap hari saya dengar, iklan RK juga hampir tidak ada dibandingkan Pramono. Dan ini sungguh mengherankan. Saya juga dapat kabar bahwa dana kampanye RK sangat terbatas. Katanya cuma 80 miliar rupiah, sebuah angka yang katanya relatif rendah untuk ukuran pemilihan gubernur di Jakarta. Saya tidak tahu persis dana kampanye Pramono, tapi diperkirakan lebih dari 2 kali lipat dana RK. Tapi keunggulan Pramono menurut saya tidak sepenuhnya solid. Saya rasa ada sejumlah hal yang bisa menyelamatkan RK. Pertama adalah kejelasan dukungan Kim. Ini sudah mulai terlihat dengan 2 peristiwa makan malamnya RK. Kamis lalu dia makan malam dengan Presiden Prabowo di sebuah rumah makan di Jakarta. Keesokan harinya dia bertandang ke Solo untuk menemui Jokowi. Apa yang mereka bicarakan tidak penting. Yang penting adalah adanya narasi bahwa Prabowo dan Jokowi alias Kim Plus berada di belakang RK. Kedua, yang juga penting adalah dukungan dari umat Islam. Ini sebenarnya memang problematik karena kalau ada upaya terencana untuk melakukannya, kubu RK bisa terjebak dalam politik identitas yang seharusnya justru dilawan. Namun RK nampaknya tidak punya banyak pilihan. Menggalang suara kelompok Islam menjadi penting karena Suswono dan dengan sendirinya RK justru saat ini sedang dituduh menodai Islam. RK dan Suswono dinarasikan anti-Islam. Saat ini sudah terdengar sebenarnya adanya dukungan dari kelompok Islam tertentu. Pada 28 Oktober lalu misalnya, RK menghadiri acara deklarasi habaib Kiai dan Ulama se-Jakarta yang diselenggarakan di Abu Nawas Restoran Kemang, Jakarta Selatan. Seusai acara, RK menyatakan bahwa dia sudah mendapatkan dukungan deklarasi dari relawan keumatan, yaitu para habaib, para kiai, para ulama di seluruh wilayah Jakarta. Kubu RK dan Suswono mau tidak mau harus menunjukkan mereka ini tidak bermusuhan dengan Islam. Tapi yang menurut saya sebaiknya disasar adalah kaum Islam moderat, bukan 212, FPI dan Rizik. Yang sebaiknya dimobilisasi adalah komunitas pendukung PKS. Kemudian pada 30 Oktober lalu ada juga berita bahwa Koalisi Ulama Habaib Pengacara Anti Penodaan Agama mendukung RK. Patut dicatat, wakil ketua koalisi adalah orang kepercayaan Rizik, Novel Bamukmin. Kepada media, Novel mengatakan mereka berada di bawah komando Rizik Syihab. Yang sudah menyatakan kecaman keras hanyalah Habib Bahar Smith. Yang lain kelihatannya masih ragu. Saya berharap betapapun sulitnya posisi RK, dia tidak sampai merasa harus mengikuti jejak Anies dulu mendekati Rizik dan kawan-kawan. Kalau itu dilakukan, itu akan menjadi kesalahan langkah yang berharga mahal. RK itu layak didukung, tapi hanya kalau dia tidak perlu merendahkan diri tunduk pada kaum yang membahayakan Indonesia. Kalau kubu Rizik hendak mendekati koalisi RK, tentu bukan sesuatu yang harus diharamkan. Namun, posisi Rizik harus proporsional. Dia cuma sebagai pendukung, sebagaimana kubu-kubu masyarakat lainnya, tapi tidak sebagai penentu. Sudah barang pasti, Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Legasi Jokowi akan hancur. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017.
di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Anies Baswedan sampai nekat berkoalisi dengan ormas preman berjubah agama. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Diketahui Anies pun masih berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno, dan sampai saat ini belum dibayarkan. Untuk jadi gubernur saja, Anies sampai berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno, dan belum dibayarkan. Apalagi jadi presiden, berapa triliun yang akan Anies hutangkan? Dan bagaimana Anies bisa membayar utang triliunan itu? Apakah Indonesia siap untuk dijual? Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim pasti tidak akan setuju dengan Khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Begitu saja opini saya tentang Anies Baswedan. Bagaimana opini kalian? Tuliskan di kolom komentar. Pastikan kalian semua menekan like di video ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.